Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak dan abang. Jumpa lagi dengan Miss Nisa dalam pembelajaran tematik. Pada hari ini kita memasuki tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Dan kita masuk pada pembelajaran 1 dan 2. Oh iya, Miss mau mengingatkan selalu jaga sholat 5 waktunya, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan jangan lupa berolahraga. Nah, baiklah lanjut, kita masuk ke materinya. Nah, pertama-tama ayo kita mengamati gambar Dayu dan teman-teman yang sedang bermain di taman bermain ataupun di tempat bermain. Nah, di sini mereka sedang melakukan percakapan sebagai berikut. Kita mulai dari angka 1-nya dulu. Kita baca ya. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, dari percakapan mereka kita dapat mengetahui bahwa Dayu dan teman-temannya senang bermain di tempat bermain karena tempatnya indah dan nyaman dan juga sejuk karena banyak pohon yang rindang. Mengapa kok tempat bermainnya bersih dan nyaman seperti itu? Karena ada yang merawat dan membersihkannya. Jadi, mereka harus ikut menjaga tempat bermain itu agar tetap bersih. Nah, dari beberapa kata tadi yang telah disebutkan Dayu dan teman-temannya, nah di sini kita akan mencari tahu makna kata-kata tersebut. Nah, indah itu makna katanya apa? Ataupun indah itu artinya apa? Iya, benar. Bagus dipandang mata. Itulah artinya indah. Kemudian nyaman. Nyaman artinya apa, kakak dan abang? Iya, benar. Segar dan sejuk. Dan rindang. Rindang tentunya kalian pasti sudah tahu artinya banyak cabang, ranting, dan daun. Seperti sudah biasa kita dengar pohon yang rindang gitu. Artinya dia memiliki banyak cabang, ranting, dan daun, tempat kita untuk berteduh. Kemudian ayo kita membaca teks berikut yang berjudul Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, dari teks tersebut, apa nih informasi yang dapat kita peroleh? Nah, informasi yang dapat kita peroleh, tempat bermain itu harus bersih agar aman untuk bermain. Misalkan sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Misalkan genangan air yang itu kalau ada genangan air itu dapat dijadikan tempat nyamuk untuk berkembang biak. Mereka menjadikannya sebagai sarangnya. Nah, kalau misalkan mereka berkembang biak, maka nyamuk akan semakin banyak. Nah, gigitan nyamuk ini ada yang bisa menyebabkan demam berdarah. Nah, kalau kakak dan abang bermain di tempat yang seperti itu, nanti bisa mengakibatkan penyakit tentunya. Maka dari itu, sampah, genangan air harus dibuang supaya tidak mendatangkan penyakit. Kemudian, kerikil, pecahan kaca kalau ada di tempat bermain harus kita bersihkan. Harus kita hindari supaya
pecahan kaca dan kerikil ini tidak mengenai kita. Nah, kalau misalkan tiba-tiba ketika kita bermain tanpa sengaja kita terjatuh mengenai kerikil ataupun pecahan kaca, tentunya akan mengakibatkan cedera. Nah, maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita bermain agar tetap bersih dan supaya ketika kita bermain aman dan nyaman. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Nah, ini Dayu dan teman-temannya bermain di tempat bermain. Nah, dapat kita lihat tempat bermainnya bersih ya, tidak ada sampah berserakan yang ada di sekitar mereka. Nah, berikutnya coba kita amati gambar berikut. Nah, di sini sudah ada dua gambar dua orang anak yang sedang bermain. Gambar pertama itu namanya gambar biasa, yaitu gambar seorang anak yang bermain layangan. Nah, yang kedua ini namanya lukisan. Nah, lukisan anak ini sedang apa nih? Nah, anak ini sedang bermain perahu gitu ya. Ini namanya lukisan. Nah, gambar dan lukisan tadi itu merupakan contoh karya dua dimensi. Nah, karya dua dimensi itu hasil karya yang hanya memiliki panjang dan lebar. Dan contohnya seperti lukisan tadi dan gambar tadi. Nah, alat dan bahan pembuatannya apa tuh? Nah, alat dan bahan pembuatannya itu seperti pensil, kemudian penggaris, krayon, cat air, kuas, dan tentunya menggunakan buku gambar. Nah, langkah-langkah dalam membuat gambar dua dimensi ada 4. Yang pertama, kita tentukan dulu ide. Menentukan ide ataupun gambar yang ingin dibuat. Nah, apa nih yang mau digambar oleh abang dan kakak? Kita pikirkan dulu, entah membuat bunga, hewan, ataupun yang lainnya. Kemudian kita buat dulu. Kemudian setelah menentukan idenya, kita membuat sketsa gambar. Nah, setelah kita buat sketsa gambarnya, kita buat gambarnya itu menjadi lengkap. Nah, setelah gambarnya menjadi lengkap, setelah kita gambar, baru deh kita warnai gambar tersebut sebagus mungkin supaya menghasilkan gambar yang indah. Nah, contohnya ini si Dayu sudah menggambar kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Nah, berikutnya ayo kita amati kubus berikut. Nah, ini namanya kubus ya, kakak dan abang. Nah, kubus ini memiliki 12 ruas garis. Nah, kita hitung sama-sama 12 ruas garis dari kubus ini. Pertama AB, kemudian BC, kemudian CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, DH. Nah, inilah 12 ruas garis dari bangun ruang kubus. Nah, berikutnya coba kita hitung ruas garis pada bangun ruang prisma segitiga. Nah, yang pertama adalah AB. AB ya. Inilah ruas garis pertama. Yang kedua BC, ruas garis keduanya. Kemudian AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Nah, prisma segitiga ini memiliki 9 ruas garis seperti yang sudah kita hitung tadi sama-sama. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut dengan teliti. Kira-kira mereka lagi ngapain nih? Iya, betul. Mereka sedang melakukan permainan. Nah, sikap apa nih yang harus kita miliki supaya terwujud persatuan ketika bermain dengan teman? Nah, berikut sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Yang pertama, saling pengertian.
Kita harus saling pengertian sama teman kita. Kemudian menjaga kekompakan. Nah, supaya kita tercipta persatuan dalam bermain, kita juga harus menjaga kekompakan. Nah, kemudian bermain sesuai aturan, tidak boleh yang namanya curang. Karena dalam permainan itu tentunya ada aturan yang harus kita patuhi. Kemudian 4, tidak ingin menang sendiri. Yang namanya bermain dengan teman, tidak boleh ada yang namanya ingin menang sendiri. Kita harus kompak gitu. Dan yang kelima, bersikap lapang dada terhadap kemenangan atau kekalahan. Mau kita menang, kalah, kita harus menerima dengan lapang dada. Harus menerima, kan terkadang ada yang menang, ada yang kalah, itu sudah pasti ada dalam permainan. Jadi kita harus menerimanya dengan lapang dada. Oke, cukup sekian hari ini pembelajaran kita tematik. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kakak dan abang dapat memahami materi pembelajaran tematik kita hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.